sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan kami ada saat ini. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulaikan pembelajaran. Tuntun sertai agar kami boleh mengerti apa yang akan diberikan oleh Ibu kami. Terima kasih Tuhan, doa kami, haleluya, amin. Makasih ya Di Mega. Nah, di sini sebelum orang mau lanjut lagi pembelajaran supaya lebih semangat, di sini orang mau nyanyi dengan coba ice breaking. Jadi Ibu minta adik-adik boleh berdiri. Jadi orang mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Kamu tahu lagu Indonesia Raya toh? Tahu. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sini orang mau lanjut ke ice breaking. Jadi buka ice breaking itu tepuk semangat. Di sini adik-adik sudah tahu tepuk semangat? Belum. Jadi di sini Ibu mau kasih contoh saya ice breaking tepuk semangat. Jadi tepuk semangat. 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 Adik-adik sudah paham? Paham. Jadi satu, dua, tiga. Semangat dulu kembali. Nah, di sini sebelum kita lanjut, Musi akan mengecek kehadiran dari adik-adik. Jadi, yang Ibu panggil nama itu juga hadir. Ruth Cindy, Mesiana Legeten, Nada, Sakit izin atau apa? Sakit, Ibu. Susi Manopo, Natasha Nayawan, Chelsea, Miren. Jadi yang tak hadir ini cuma satu orang yang Messi. Nah, di sini orang semua lanjut di pembelajaran. Adik-adik tahu apa materi hari ini? Belum, Ibu. Nah, jadi materi hari ini yaitu menentukan posisi suatu titik pada koordinat kartesius. Ya. Nah, di sini ada satu video yang dimana akan menjelaskan cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Di sini Ibu minta adik-adik untuk memperhatikan video tersebut. Pertama, titik A. Koordinatnya 2, 1. Perhatikan, 2 adalah nilai pada sumbu X. Sementara 1 ini adalah nilai pada sumbu Y. Kita perhatikan, untuk nilai pada sumbu X adalah 2. Ini sumbu X, 2, ini dia, kita tandai di sini. Oke. Selanjutnya, ini 1, nilai pada sumbu Y. Kita cari, ini sumbu Y, yang tegak, 1 di sini. Kita tandai. Oke. Nah, di manakah letak titik koordinat A? Cara yang paling mudah untuk menentukannya, gunakan garis bantu. Ada 2 garis bantu. Garis bantu yang pertama yaitu garis bantu yang melewati ini, titik yang ini, tegak lurus dengan sumbu X. Oke, kita bikin. Panjangnya terserah. Bisa terus sampai ke atas. Untuk soal ini cukup sampai di sini saja. Kemudian kita bikin juga ke bawah. Garisnya harus tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Ini garis bantu yang pertama. Selanjutnya garis bantu yang kedua. Garis bantu yang kedua yaitu garis bantu yang melalui nilai pada sumbu Y, melalui 1 ini. Garis bantunya harus tegak lurus dengan sumbu Y.
Oke, kita bikin. Oke, ke arah sebelah kiri juga. Oke. Nah, letak titik A yaitu pada pertemuan kedua garis bantu atau perpotongan kedua garis bantu. Nah, perpotongannya yaitu di sini, di titik ini. Jadi, disinilah letak titik A. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan tentukan di manakah letak titik B. Koordinatnya 5, negatif 4. Oke, perhatikan. 5 yang ini adalah nilai pada sumbu X. Sementara negatif 4 ini nilai pada sumbu Y. Oke, kita cari ini nilai pada sumbu X 5. Ini sumbu X 5 di sini. Kita tandai. Selanjutnya ini negatif 4. Negatif 4 nilai pada sumbu Y. Perhatikan, ini sumbu Y. Negatif 4, ini dia. Kita tandai. Nah, di manakah letak titik B? Seperti tadi, cara yang paling mudah, gunakan garis bantu. Kita membutuhkan 2 garis bantu. Garis bantu yang pertama yaitu garis bantu yang melewati 5 ini. Yang tegak lurus dengan sumbu X. Oke, kita bikin garis bantunya. Ke atas dulu. Lanjut ke bawah. Oke. Ini garis bantu yang pertama. Selanjutnya, garis bantu yang kedua yang melewati negatif 4 ini. Yang tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, kita bikin. Dia harus memotong garis bantu yang pertama tadi. Oke. Oke. Nah, ini garis bantu yang pertama, ini garis bantu yang kedua. Di manakah letak titik B? Letak titik B yaitu pada titik perpotongan kedua garis bantu. Titik perpotongannya yaitu di sini. Nah, disinilah letak titik B yang koordinatnya 5, negatif 4. Sangat mudah ya. Oke, nanti kalau adik-adik sudah terbiasa menentukan letak titik koordinat, maka untuk garis bantunya adik-adik tidak perlu membikinnya sepanjang ini. Oke, perhatikan. Sebenarnya untuk menentukan titik A, garis bantunya yang ini dan yang ini tidak perlu. Jadi bisa kita hapus. Perhatikan. Nah, jadi cukup garis bantu yang ini aja. Oke? Yang penting kedua garis bantunya sudah ketemu. Begitu juga untuk yang ini. Oke, kedua garis bantu ini kita hapus yang tidak perlu. Nah, jadinya seperti ini. Garis bantunya jadi lebih efisien. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 3, yaitu menentukan letak titik koordinat C.
Titik C koordinatnya negatif 3, negatif 2. Oke, ini negatif 3 untuk nilai pada sumbu X, sementara negatif 2 untuk nilai pada sumbu Y. Oke, perhatikan. Ini negatif 3 kita cari pada sumbu X. Oke, ini negatif 3 ya pada sumbu X. Kita tandai. Selanjutnya negatif 2. Ini nilai pada sumbu Y. Oke, ini negatif 2 pada sumbu Y. Oke, selanjutnya tinggal kita bikin garis bantu. Oke, garis bantunya untuk yang melewati negatif 3 harus tegak lurus dengan sumbu X. Ke atas atau ke bawah? Tentu ke bawah ya. Oke, kita bikin ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena nilai pada sumbu Y berada di bawah. Oke? Oke, cukup sampai di sini saja. Selanjutnya kita bikin garis bantu yang melewati sumbu Y. Melewati negatif 2 ini ya. Nah, garis bantunya harus tegak lurus dengan sumbu Y. Ke kanan atau ke kiri? Tentu kita bikin ke kiri ya. Kenapa ke kiri? Karena nilai yang ini berada di sebelah kiri. Oke, jadi kita bikin garis bantunya ke kiri. Nah, kedua garis bantu ini sudah ketemu di sini. Maka inilah letak titik C. Sangat mudah ya. Sekali lagi, untuk yang pemula bisa bikin garis bantu yang panjang. Hasilnya akan tetap sama. Oke, nanti kalau sudah terbiasa adik-adik cukup bikin garis bantu yang pendek aja seperti ini. Oke, selanjutnya contoh keempat. Kita akan tentukan letak titik D. Titik D koordinatnya negatif 1,3. Negatif 1 ini adalah nilai pada sumbu X, sementara 3 adalah nilai pada sumbu Y. Oke, selalu diingat ya. Yang di depan adalah nilai pada sumbu X, kemudian yang ini, yang di belakang adalah nilai pada sumbu Y. Oke, jadi untuk yang ini nilai pada sumbu X-nya adalah negatif 1. Kita cari negatif 1. Ini sumbu X ya, negatif 1-nya yang ini. Oke, kita tandai. Selanjutnya 3, ini nilai pada sumbu Y. Sumbu Y, sumbu yang tegak. Ini dia ya. Kita cari 3. 3 di sini ya. Oke, kita tandai. Oke, selanjutnya kita bikin garis bantu. Yang pertama, garis bantu yang melalui nilai pada sumbu X. Oke, garis bantunya harus tegak lurus dengan sumbu X. Ke atas atau ke bawah? Tentu ke atas ya. Karena nilai pada sumbu Y ada di atas. Jadi kita bikin ke atas. Nanti di bukumu bikin lurus. Oke. Selanjutnya kita bikin garis bantu yang kedua yang melewati 3 yang ini. Yang melewati nilai pada sumbu Y. Harus tegak lurus dengan sumbu Y. Ke kanan atau ke kiri? Tentu ke kiri ya. Karena nilai pada sumbu X yang ini berada di sebelah kiri. Oke, kita bikin garis bantunya ke sebelah kiri. Oke. Sekarang kita sudah bisa menentukan letak titik D. Yaitu letaknya pada titik perpotongan kedua garis bantu. Perpotongan kedua garis bantu di sini ya. Nah, disinilah letak titik D. Sangat mudah ya. Nah, dari video tersebut, apakah adik-adik sudah paham cara menentukan posisi suatu titik pada koordinat kartesius? Belum. Nah, di sini ada beberapa dari adik-adik sekalian yang belum paham cara menentukan titik tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali cara menentukan posisi suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, jadi misalnya Ibu mendapatkan soal menentukan titik A, B, dan C. Nah, yang
penggunaan alat peraga tersebut. Nah, jadi dari soal tersebut di mana titik A, B, dan C itu bernilai 2,4, 3,-2 dan -2,4. Bagaimana cara menentukan pada alat peraga? Jadi di sini Ibu sudah menyediakan paku yang dimana akan adik-adik tancap pada alat peraga tersebut. Nah, contohnya pada titik A. Titik A itu berada pada 2 dan 4. Jadi paku ini adik-adik tancap pada titik 2, kemudian dan titik 4. Jadi di sini. Nah, kemudian titik B yaitu berada di 3,-2. Jadi ini. Dan yang terakhir itu ada titik C yaitu -2 dan -4 berada di sini. Nah, jadi itu adalah cara penggunaan alat peraga untuk menentukan posisi suatu titik pada koordinat kartesius. Adik-adik sudah paham? Sudah. Nah, di sini kan adik-adik sudah paham. Jadi di sini Ibu akan panggil 3 orang dari adik-adik tersebut untuk bermain menggunakan alat peraga tersebut. Jadi di sini orang mau belajar sambil bermain. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan ada beberapa kertas yang di dalam kertas ini terdapat angka. Jadi Ibu minta 3 orang dari adik peserta ini bisa maju di depan. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan beberapa kertas yang di dalam kertas ini terdapat angka. Jadi perwakilan dari teman-teman adik-adik bisa mengambil 1 orang 3 kertas yang dimana itu mengibaratkan angka atau nilai A, B, dan C. Jadi dari Shalom. Langsung 3 C. Iya. Nah, jadi dari angka-angka tersebut tadi kan adik-adik sudah mengambil ada 3. Jadi kertas pertama itu menyatakan titik A, yang kedua titik B, dan yang ketiga itu titik C. Jadi adik-adik bisa menentukan nilai-nilai tersebut itu menggunakan papan koordinat ini. Jadi dari siapa yang mau? Adik Mega, dipersilakan. Jadi itu kertas yang ada apa boleh kasih tunjuk Pak teman-teman. Jadi pertama ada titik dengan nilai X min 1 dan Y 6. Jadi X min 1 dan 6. Sini Ibu. Iya, kita ada di sini. Yang kedua ada titik min 7, min 4. X-nya min 7 dan Y-nya min 4. Yang ketiga ada titik 4, min 6. X-nya 4, Y-nya min 6. Jadi dari teman kalian Mega, apakah titik-titik tersebut sudah tepat pada koordinat kartesius? Sudah. Nah, jadi jawaban dari adik Mega itu benar. Beri tepuk tangan untuk adik Mega. Kemudian kita lanjut. Siapa yang akan sensi Richalom? Dipersilakan. Jadi titik yang pertama saya dapat adalah min 5,2, di mana min 5 adalah X dan
Positif 2 adalah Y. Jadi dia di sini. Ya. Yang kedua ada positif 6 dan 4, di mana 6 adalah titik X dan 4 adalah titik Y. Yang ketiga ada min 2 dan positif 3, di mana min 2 adalah X dan positif 3 adalah Y. Jadi adik-adik, apakah titik-titik tersebut sudah tepat? Sudah, Ibu. Jadi jawaban dari adik Shalom itu benar. Beri tepuk tangan. Nah, yang terakhir itu ada adik Hana. Titik pertama yang saya dapat itu min 2, min 2. Min 2 X dan min 2 Y. Titik yang kedua min 5, min 5,5. Dan titik yang ketiga yaitu 5,3. Nah, apakah dari jawaban dari adik Hana itu sudah benar? Sudah, Ibu. Jadi jawabannya Ibu benar. Beri tepuk tangan. Nah, itulah cara penggunaan alat peraga untuk menentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Jadi untuk adik-adik di depan sudah bisa kembali ke tempat titik masing-masing. Nah, di sini kan adik-adik sudah paham cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok yang dimana setiap kelompok itu akan mendapatkan LKPD yang di dalam LKPD tersebut ada
Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami saat yang pertama. Jadi baca dulu baru baca. Jadi di nomor 1 tentukan koordinat titik E, F, dan G. Dari titik E itu ada di titik min 2,1, min 2 X dan 1 Y. Titik F yaitu 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Terakhir titik G, Min 3, min 3. X-nya min 3, Y-nya min 3. Sudah? Sudah Ibu. Nah, apakah jawaban dari kelompok teman-teman sekalian sama dengan kelompok-kelompok lain? Sama. Jadi jawabannya benar. Tepuk tangan. Dipersilakan untuk kembali. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang dari kelompok 4, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada nomor 3 tentukan koordinat titik U dan H. Yang pertama, pada titik U berada di min 5,3. Selanjutnya, pada titik H berada pada titik 3,5. Apakah sudah? Sudah Ibu. Nah, apakah jawaban dari kelompok 4 sama dengan teman-teman sekalian? Sama, Ibu. Jadi jawabannya benar. Terima kasih untuk kelompok 4. Persilakan dulu. Tepuk tangan. Nah, jadi dari presentasi dari teman-teman adik-adik, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Tidak ada, Ibu. Berarti sama sudah paham cara menentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Tidak, Ibu. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum menutup kegiatan ini, di sini Ibu akan menanyakan apakah masih ada kesulitan dalam materi pembelajaran hari ini? Tidak. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Senang. Nah, di sini sebelum menutup, apakah dari adik-adik sekalian ingin bertanya tentang materi yang belum dimengerti? Tidak. Bisa masuk paham kah? Sudah. Nah, di sini tolong Bapak Ibu sedikit dulu. Ibu minta dari adik-adik sekalian untuk berdiri. Jadi, next sedikit kita yaitu bukan untuk tepuk tangan. Jadi di sini adik-adik sudah tahu sedikit tersebut? Belum. Di sini Ibu akan menjelaskan yaitu bukan untuk tepuk tangan. Bukan untuk bertepuk tangan. Bukan untuk tepuk tangan lagi. Golong, tersenyum gigi. Tersenyum lagi. 1, 2, 3. Bukan tutup, bukan tutup. Bertepuk tangan. Bukan tutup, bukan tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Senyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Senyum gigi. Silakan untuk kembali. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa pulang. Siapa yang bisa? Tidak. Ada yang bisa? Ada yang ikut apa nggak bisa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdiri dengan
28. Waktu itu di princess segala macam, susah ngajar kita ganti sekolah, ternyata masih